kalau kemudian berbeda dengan pemahaman kita selama ini bahwa Allah beda dengan makhluknya, maka kemudian mereka mengatakan punya tangan tetapi tidak seperti tangan kita. Allah bersemayam tetapi tidak seperti kita bersemayam. Kalau kita bersemayam ada tempatnya, kalau Allah bersemayam tidak membutuhkan tempat. Tapi ya akhirnya bingung juga kan. Makanya kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu menyatakan al-istiwa ghairu majhul wal kayfu ghairu maqbul wal iman bihi wajib wasu'al anhu sayyi'ah. Artinya bersemayam itu suatu fakta, suatu kebenaran, hak. Karena memang Quran yang menyatakan bahwa Allah bersemayam, jadi itu fakta. Ghairu majhul itu artinya bukan tidak diketahui, itu dan diketahui bahwa Allah bersemayam. Tapi wal kaifu ghairu maqbul. Cara Allah bersemayam akal kita tidak nyampe. Ghairu maqbul itu artinya tidak masuk akal. Artinya tidak masuk akal itu bukan berarti tidak benar, tetapi akal kita tidak nyampe untuk menerima kebenaran bahwa Allah itu bersemayam. Bayangkannya susah. Kalau sebagian ulama mengatakan ditakwil, sebagian ulama mengatakan seperti adanya kalimat tapi tetap dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang bisa sama dengan Allah. Kemudian al-iman bihi wajib, mengimani adanya istiwa, adanya Allah bersemayam itu suatu kewajiban. Karena Allah berfirman tentang istiwa itu bukan hanya di surat Al-Furqan ayat kesekian ini, tapi di beberapa ayat ada juga, seperti di surat Al-Hadid juga sama, ada summa stawa ala. Kemudian di surat Al-Baqarah juga waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila. Jadi bahwa Allah bersemayam di atas, di singgasana, itu suatu kenyataan karena berulang-ulang dan karena Allah yang berfirman. Hanya kita tidak perlu mempertanyakan wasu'al anhu sayyi'ah, mempertanyakan kayak pasti bersemayam itu suatu keburukan. Jadi yang penting diimani. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini ada beda antara kita umat Islam Indonesia yang dalam bertauhid itu mazhab Asy'ariyah dengan orang di Saudi yang ikut mazhab apa mazhabnya? Pokoknya non Asy'ariyah. Mereka mengatakan mereka itu yang paling sunnah. Nah, kalau ini tidak dicari titik temunya, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Jadi ya sama-sama meyakini adanya istiwa, adanya bersemayam, sama-sama juga menyatakan bersemayamnya beda dengan manusia. Hanya kalau kaum Wahabi sana mengatakan bedanya itu ya bersemayam tetap bersemayam, cuma beda. Kalau Asy'ari kata bersemayamnya itulah yang dialihkan maknanya. Nah, ini lagi perang antara Iran dan Amerika.
sebagian orang mengatakan, ya sudahlah Iran yang hancur sekalian orang Islam, orang Syiah. Nah ini perlu diluruskan. Syiah juga Muslim, tapi kan sesat. Sebagian orang Syiah memang ada yang sesat, tapi banyak yang tidak sesat. Saya sudah belajar fikih Syiah, saya belajar ini. Dan ini cerita pengetahuannya. Kita akan meyakini bahwa sholat itu 5 waktu. Syiah meyakini sholat itu 3 waktu. Wah itu aja udah beda. Memang beda kelihatannya, tapi prakteknya sama. Kita 5 waktu itu kan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Syiah 3 waktu itu zuhur, asar di jamaah, maghrib, isya di jamaah, kan baru 2 tuh. Yang ketiganya adalah subuh. Kita cari titik temunya sama-sama namanya 5 waktu. Adapun prakteknya agak beda, itu pun bukan berarti tanpa dasar. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membolehkan sahabatnya yang rumahnya jauh dari masjid. Udah kalian sholat zuhur dan asar dan satu aja lah, tapi nggak dikosor jamak. Zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Kenapa? Karena hujan. Kalau sampai nggak boleh jamak, ya susah mereka. Karena rumahnya jauh dari masjid, harus pulang pergi ke masjid pada hujan. Hanya tentu saja itu kejadian yang bersifat tidak setiap hari karena ada hujan. Makanya saya ketika menjelaskan tentang sholat safar, sholat dalam perjalanan, itu membedakan antara jamak dan qasar. Sholat jamak bisa dilakukan walaupun tidak sedang safar. Kalau sholat qasar baru bisa dilakukan kalau sedang safar. Hadirin hadirat rahimahullah, saya tadi menyinggung masalah Iran Syiah itu untuk mendekatkan antara mereka yang mengaku sunnah atau sunni, ahli sunnah wal jamaah, dengan mereka yang Syiah. Lalu kita tadi itu sebelum subuh aja doanya apa? Allahumma bihaqil hasannya wa akhihi wa, itu doanya orang Syiah, kita pakai. Maksud saya, dulu yang ngajari pertama doa itu orang Syiah, tapi kita pakai, hampir seluruh umat Islam Indonesia pakai doa itu. Jadi kita baca berjanji kalau malam Jumat itu banyak kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa di situ ada akidah Syiah. Hadirin hadirat rahimahullah, jadi ada perbedaan pemahaman antara Syiah, Wahabi, kemudian kita Asy'ariyah. Itu bukan dicari titik bedanya, tapi yang dicari titik temunya, sehingga tidak terjadi perselisihan yang berkelanjutan, tapi saling memahami. Oh, dia itu berpendapat begitu sebabnya begini, dia berpendapat begini sebabnya ada ayat ini dan seterusnya. Nah, kembali ke Iran itu, kan saya juga agak tergelitik ketika ada postingan, kamu kok memusuhi Syiah? Apakah musuhnya Syiah Amerika dan Yahudi itu Muslim? Maka jauh kan?
Masih mendingan membela Syiah sesama Muslim daripada membela Yahudi dan Amerika yang kafir. Ini, jadi memang kadang-kadang di antara aliran ini ada yang katakanlah bulat berlebihan sehingga memandang yang beda menjadi musuh, yang beda itu bukan teman. Padahal yang beda itu bisa jadi cuma tidak sama di dalam memahami. Saya sering menyatakan atau memberikan contoh. Yang paling sering itu pasukan yang diperintahkan oleh Nabi tentang sholat asar. Jangan kalian sholat asar sebelum sampai ke komunitas Bani Nadir. Pasukan itu berangkat di tengah jalan hampir maghrib. Sebagian kita harus sholat asar, tak boleh ketinggalan. Sebagian tidak boleh kita melanggar larangan. Dan ini kontradiktif. Yang satu sholat, yang satu tidak sholat karena nunggu sampai tempatnya Bani. Berita ini sampai kepada kanjeng Nabi. Nabi SAW tidak membenarkan salah satu, tetapi dibenarkan dua-duanya. Kamu yang tidak sholat bagus karena kamu nurut dengan perintah saya. Kamu yang sholat juga bagus karena kamu menjaga waktu sholat. Ini kan hal yang sangat kontradiktif, tetapi dibenarkan dua-duanya. Maka saya sering mengatakan bahwa sebenarnya dalam memahami ajaran agama itu ada kebenaran kembar, bukan kebenaran tunggal. Wah, kalau kebenaran tunggal itu umat Islam terpecah belah nggak karuan. Hadirin rahimahullah, kembali ke istiwa. Jadi al-istiwa, kalau kalimat aslinya al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal iman bihi wajib wasu'al anhu sayyah. Jadi kita mempertanyakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan, kita percaya saja, kok masih mendebat dengan dalil macam-macam, itu adalah suatu keburukan. Jadi ini tentang istiwa alam arsh singgah sana. Ini tentang singgah sana saja. Di mana sih arsh itu? Kalau melihat cerita tentang Isra Mi'raj, arsh itu ya di atas langit yang ke-7. Karena apa? Karena ke dalam perjalanan Rasul itu diantar oleh Jibril sampai suatu batas Jibril, saya nggak berani. Saya bisa hancur kalau sampai ke wilayah itu. Silakan dulu menghadap sendiri. Nabi berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat yang dikatakan arsh itu tadi. Nah, sebagian lagi mengatakan arsh itu ada di atas air. Itu juga berdasarkan ayat Al-Quran. Sebagian lagi mengatakan arsh itu ada di atap surga Firdaus. Nah, untuk ini maka mana yang benar? Yang nggak usah cari mana yang benar, bukan kebenaran tunggal. Yang ada adalah kebenaran kembar. Semuanya benar karena semuanya berdasarkan ayat Al-Quran. Hadirin rahimahullah. Jadi Allah ada di atas arsh itu sebagian ulama mengalihkan maknanya menjadi menguasai, sebagian ulama mengatakan yang ada di arsh. Yang kemudian meyakini ada di arsh artinya punya tempat itu ya,
itu ada juga hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu saat ketemu dengan nenek-nenek, "Nek, Allah itu ada di mana, Nek?" "Di langit." "Wah, betul, Nek." Hadis sahih. Tapi kalau dicari di kitab umum asalnya ada. Ini adanya di kitab Wahabi ya. Nah, kenapa Nabi membiarkan nenek itu mengatakan Allah ada di langit? Karena ya nenek-nenek suruh berpikir. Ya sudahlah. Yang penting arti di atas langit itu bahwa Allah Maha Tinggi, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Bukan berarti di atas itu tempat. Allah tidak memerlukan tempat, itu tetap kita jaga. Hanya cara menjaganya itu ada yang dengan cara pengalihan makna atau takwil, ada juga dengan tanpa takwil tetap mengatakan wal istiwa lillah itu mukhalif lil istiwa khalqi, termasuk yang kedua juga mukhalif dengan yadun nas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu tentang istiwa dan tentang perbedaan yang sebaiknya kita mencari titik temunya agar kita bisa yakin terhadap apa yang bisa kita pelajari, kita imani, tetapi